penyesalan ke bapak sih kalau saya. Untuk anak-anak Gani, Sani, Fani, kelak nanti besar tidak seperti bapaknya yang dari SMP, dari dari aliyah sudah mulai mencari untuk mencukupi kebutuhan hidup. Nama Syahrul Mubarak Hasibuan, dapat gelar sarjana hukum. Tempat lahir di Pekanbaru, tanggal 17 Mei 1987. Kebanyakan hidup di Bangkinang, Kampar, Kabupaten Kampar. Nah, aliyah itu saya coba untuk main, karena saya hobi ini, ngobrol sama teman-teman. Baik dia kakak tingkat, ataupun senior, ataupun adik-adik, saya hobi ngobrol sama mereka. Mainlah pertama kali itu, main di terminal Bangkinang itu. Perhatikan itu, terus setelah itu saya coba. Pertama kali saya coba duduk aja di situ, duduk sampai sore gitu kan. Tapi udah pulang ke rumah, udah sekolah pulang ke rumah, duduk sampai sore, 6 bulan, setahun terus kan. Belajar, bisalah bawa mobil. Udah capek ngejar penumpang, nurunin penumpang, angkatin barang, supir kan cuman enak ya. Nyuci mobil sudah dicuci, selesai, masuk garasi, kita pulang. Besok pagi sekolah. Pada saat itu lulus kuliah itu, SMA itu, kita kan coret-coret baju tuh. Ceret. Saya enggak. Saya narik ke dalu-dalu. Pulang dari dalu-dalu, ketemu teman-teman yang pakai motor-motor, ya sapa aja semua gitu. Mereka coret-coretan, kita bawa penumpang. Tamat itu tahun 2006. Nah, pertama kali merantau dan jauh dari orang tua itu ya 2006 Mei. Pas gempa di Jogja waktu itu. Setelah gempa kita langsung berangkat dari Pekanbaru ke Jogja, tanpa ada pengalaman sama sekali untuk dunia merantau. Kuliah dulu itu di UII, Universitas Islam Indonesia. Ambil Fakultas Hukum, jurusan Ilmu Hukum. Banyak orang yang pada saat 2006 itu atau masa saat di lingkungan di Bangkinang atau Kampar itu sendiri yang kurang sadar hukum. Dokter Topik namanya. Dia yang bantu, saya ngekos waktu itu di belakang Universitas Veteran. Memang abang sih nggak pintar-pintar banget lah. Mungkin untuk peluang masuk itu lebih besar. Karena orang kan masih khawatir untuk berangkat ke Jogja pada saat gempa 2006 itu. 2008 itu coba untuk kerja di wahana internet atau wahana net. Itu jadi pertama kali operator. Dengan gaji waktu itu 20.000 per shift. Terasa kurang terus kan, ya namanya manusia gak pernah cukup. Ngamen lah setiap di lampu merah itu. Jadi kadang pas lagi ngamen itu kawan buka pintu minta uang recehan gitu. Yang buka pintu tuh kawan mahasiswa yang bawa mobil. Ya mau gimana lagi kan? Ya kita juga butuh kebutuhan, kita nggak mungkin maling waktu itu kan. Nggak mungkin mencuri, nggak mungkin ngerampok. Ya salah satu jalannya ya udah ngamen sama jaga warnet. Sebenarnya ada sedikit rasa malu tuh pastilah. Kita masih muda, umur waktu itu masih umur 20-an. Gengsi itu pastilah. Abang kan bukan sendiri anaknya. Kita ada berlima beradik. Pada saat itu semuanya sekolah. Dengan dia mengandalkan gaji PNS dan usaha hasil dari kebun sawit itu nggak mampu untuk mencukupi kebutuhan anak-anak 5 ini tadi. Setelah ada terkumpul duit, kita kan mau pengen mandiri nih, usaha nih. Bukalah konter HP di lingkungan istilahnya itu Permadi itu.
Atau bukan jual HP, jual pulsa, jual kartu perdana. Itu yang kita tawarkan. Hanya ngambil untung 1.000, 1.500 gitu kan. Nah, pada saat itu saya udah pacaran. Nah, pacaran sama istri saya. Secara keuangan dia yang ngatur. Nah, manajemennya itu ya 2009 itu dipegang sama istri semuanya. Mantan pacar ini tadi. Nah, setelah menikah itu 2010 saya pindah ke Wates. Anak lahir itu saya sudah mulai berpikir, saya sebagai kepala keluarga nih, saya harus bertanggung jawab menafkahi anak saya dan istri saya gitu kan. Akhirnya timbul ide. Mei 2010 saya pertama kali buka laundry di Wates. Nah, jadi sebelum masuk kampus biasanya kadang antar dulu kalau misalnya ada waktu. Tapi kalau nggak ada waktu, ya udah saya bawa keranjang laundry itu masuk kampus, tek parkir di kampus belakang. Orang tukang parkirnya bertanya-tanya, loh itu kok bawa keranjang mau ngapain gitu kan. Kita mentalnya, ya istilahnya mental merantau ya santai aja. Nggak ada masalah, yang penting kan saya nggak ganggu dia dan nggak mencuri dan nggak segala macam kan, nggak ada negatifnya gitu kan. Ya kenapa harus kita malu, santai aja masuk kampus. Saya coba selama 6 bulan itu 2011 itu yakinkan sama istri, yakinkan saya tinggal di Jogja, saya bilang oke, diyakinkan oleh istri saya, disupport semuanya oleh istri saya untuk saya tetap tinggal di Jogja. 2012 saya buka pertama kali itu tiketin online. Modalnya dari uang hasil laundry. Yang kedua, saya gadai ijazah S1 saya. Selama 5 tahun saya mencari ijazah itu cuma dihargai 5 juta sama Sampedi. Mau nggak mau saya harus ngambil itu. Saya harus ada uang. Karena saya nggak ada modal. Saya nol. Modal saya cuma ijazah sama ya kalau untuk keuntungan laundry itu paling nggak nyampe 1 juta lah istilahnya. Tapi saya mau pengen berkembang. Setelah saya survei di Wates ternyata tidak ada yang online. Akhirnya saya bukalah pertama kali tiketin online di Kulon Progo. Masih di rumah. Posisi masih di rumah, cuman kita mainnya Facebookan, main online gitu kan. Saya waktu itu turnya masih pakai mobil Avanza, tur wisata. Terus naik mobil Innova atau LF nanti tur wisata gitu kan. Kalau untuk bis-bis saya belum dapat pada saat itu. Ada lagi yang lebih parah lagi. Karena jadi gini, saya pengen menggait tamu ataupun konsumen. Mas, saya mobilnya berapa? 225. Ya udah saya ambil 225. Konsumen saya, Mas, saya mobil berapa? 225, antar jemput, Pak. Saya ambil mobil 225, saya antarkan ke bapaknya dengan harga 225. Saya pulang pakai motornya dia ke garasi. Habis itu, Mas, selesai mobilnya diambil katanya gitu. Oke. Saya ambil motor, saya ambil mobil, saya antarkan ke bapak ke yang punya rental, saya pulang ke Wates. Saya nggak dapat apa-apa, malah saya nombok bensin. Tapi saya ada keuntungan di situ. Keuntungannya, pada saat nanti saya sudah punya mobil, konsumen itu akan ambil saya. Mobil dia nggak saya pakai lagi. Jadi saya cari pasarnya dulu, baru saya ciptakan produknya. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita sudah punya produk, bingung kita mau masarin kemana. Kita nggak punya relasi. Notabene kita di sini perantau, orang nggak tahu apa-apa. Tapi kita punya produk nih, ini ada mobil nih, gitu kan. Kita mau jualkan kemana mobil ini? Kalau kita nggak punya pasar. Mobil ini kan nggak kita beli cash kredit pastinya. Nah, mobil datang bulan depan kan ngansur. Nggak mungkin kan selama 1 bulan kita harus cari konsumen. Otomatis kan kita cari pasar dulu, mobil ada kita kasihkan, bulan depan kita bisa ngansur. Nah seperti itu. Kalau untuk hukum itu dengan ilmu hukum tadi tetap berjalan. Profesi saya sebagai advokat masih. Cuman profesi advokat itu tadi
itu bukan utama. Karena saya sudah nyaman dengan hobi. Hobinya kemana? Ya jalan-jalan. Saya kan hobinya jalan-jalan. Terus saya buka tour travel, otomatis jalan-jalan kan. Jadi saya menjalankan kerjaan itu berdasarkan saya senang. Bukan berdasarkan saya itu butuh uang yang banyak, itu enggak. Uang itu pasti akan butuh ya, tapi enggak sebanyak yang kita inginkan. Cuman saya tuh senang untuk menjalankan kerjaan itu. Saya cinta dengan kerjaan itu. Dengan saya cinta, saya nyaman, saya enjoy. Ada hasil uangnya, itu adalah bonus bagi saya. Mungkin kalau untuk corona ini bukan saya aja yang ngerasain untuk ekonomi, perekonomian ini ya. Mungkin masih banyak teman-teman yang lain yang istilahnya yang nggak jalan lah usahanya gitu kan, sama sekali nggak jalan, mobilnya sama sekali nggak jalan. Jadi saya punya manajemen keuangan. Jadi uang laundry itu sekarang untuk jajan anak-anak harian gitu. Untuk bulanan kita untuk makan segala macam kebutuhan harian, uang tiketing sama tour. Terus uang yang saya dapatkan dari mobil yang saya pegang dari mobil sama lawyers itu untuk masa depan. Saya tabungkan untuk masa depan anak, saya buatkan aset, saya belikan aset, beli tanah, beli ruko, beli rumah segala macam. Nah, pada saat terjadi jeblok corona, orang pada down semua. Kita masih pegang saving dana. Usaha mobil saya nggak jalan nih. Untung pemerintah ngasih dispensasi tenggang, ada yang tenggang 6 bulan, ada yang tenggang 3 bulan untuk tidak mengansur. Karena kan sebagian mobil ada yang ngansur. Jangan berpikir bagaimana cara makannya besok, kita pikir besok. Itu orang goblok, ya orang nggak bisa berkembang. Kenapa? Ya kalau untuk makan besok pikir besok aja. Kita cari besok kok. Loh, kamu kan bukan hidupnya untuk besok. Kamu kan juga akan hidup 100 tahun apa 1000 tahun yang akan datang, kan ada hadis apa firman dalam Al-Quran gitu kan, beribadahlah kamu seolah-olah kamu besok akan mati ya, mencari nafkah lah kamu seolah-olah kamu akan hidup 1000 tahun yang akan datang. Itu saya pakai itu untuk rentalnya aja. Saya dapat kotor itu sekitar 70 sampai 80 juta omset. 80. Kalau dari tiket itu kalau untuk omset sama tour itu bisa sampai 150 jutaan. Tinggi karena perputaran uangnya lebih gede, tapi untuk marginnya lebih tinggi rental tiket. Nah, karena modal 1 juta keuntungannya cuma 50.000 per 100.000 kalau tiket itu. Terus gini Bang, setelah pencapaiannya sampai sekarang, siapa kira-kira sosok paling berpengaruh? Ibu sama orang tua mertua saya, sama istri. Pokoknya perempuan yang di belakang saya yang lebih tangguh. Perempuan 3 orang itu luar biasa. Mereka yang support. Kalau nggak ada mereka, saya nggak bisa apa-apa. Kalau untuk penyesalan ke bapak sih kalau saya. Bapak memang masih ada, cuman tidak bersama dengan keluarga lagi setelah dia cerai dengan ibu kan. Bapak sebenarnya motivator saya. Dengan statement dia, dengan bahasa dia, akhirnya saya nyesal kenapa enggak dulu itu bapak yang istilahnya apa ya, yang menopang hidup kita. Jadi semenjak saya nikah, setahun setelah saya nikah, bapak sama ibu pisah. Saya harus ngidupin keluarga, saya harus nikahin adik saya ada perempuan yang saya nikahin. Orang tua saya nggak mampu, ibu kan nggak mampu, saya yang diandalin. Bang, besok
mau nikah bang, ada uang nggak? Ya udah tak usahakan. Ya nikah bukan 1 juta 2 juta. Ya udah abang besok yang ngurusin ini, yang ngurusin ini, yang ngurusin ini. Ada kisah yang menginspirasi saya. Saya nggak ada duit, bapak kan sudah nggak mampu lagi. Istilahnya bapak sudah lepas lah. Saya nggak ada duit, adik saya mau nikah. Tahun 2016 pada saat itu, saya nggak punya duit cash waktu itu. Akhirnya saya baru bangun, pada sisi saya masih dalam masa pembangunan ruko. Akhirnya ya udahlah, butuh berapa? 30 juta. Udah saya mobil saya titipkan ke teman saya pinjam duitnya 30 juta. Saya kasihkan ke adik saya untuk dia nikah. Kan ruko saya masih bangun dan ada yang mau dijual waktu itu. 2016 itu. Akhirnya hari ini sebelum saya pulang ke Pekanbaru ada orang survei. Mas, saya mau lihat rukonya, katanya mau dijual. Oh iya silakan Pak, saya bilang gitu. Dicek oleh mereka, dipoto-foto apa segala macam. Saya pulang seminggu setelah itu, saya pulang ke Pekanbaru, ngadirin adik saya yang nikah, adik perempuan saya. Saya bawa keluarga semua. Hari ini ijab kabul. Sore saya ditelepon, Mas, rukonya nego nggak? Gitu. Ya nego sedikit nggak apa-apa, saya bilang gitu kan. Lepas berapa? Saya lepas 1 M, saya bilang gitu kan. Ayo udah Mas, saya pikir-pikir lagi ya. Oh ya udah. Jam 10 malam saya ditelepon lagi. Ya udah Mas, deal. Hari itu adik saya nikah. Malamnya saya dikasih uang 1 M sama orang yang mau beli ruko saya. Nah, itu saya nggak ada duit cash pada saat itu. Saya cuma ada aset ruko, tanah, rumah. Duit cash saya nggak banyak pada saat itu. Nggak mampu untuk istilahnya membiayai adik saya nikah. Saya gadein mobil. Saya pulang ongkos ke sana udah berapa gitu. Ya udah, hari ini adik saya nikah, malam saya deal 1 M. Nah, saya nyesalnya di bapak itu tadi. Kenapa bapak nggak mau bantu? Itu penyesalan saya di bapak saya. Walaupun dia sebagai motivasi atau motivator saya dalam bahasanya, dia hanya sebatas bahasa kalau bapak ini. Dia nggak pernah melakukan actionnya. Dia hanya menasehati bla bla segala macam. Tapi kalau ibu, dia selalu. Karena saya sama orang tua saya cuma minta doa restu. Saya dapat istilahnya kata-kata mutiara atau kata-kata motivasi dari bapak saya. Bapak saya pernah ngomong begini ke saya, sedikit aja kamu mempunyai keberanian untuk mengambil satu keputusan dalam hidupmu, itu akan merubah hidupmu akan datang. Sedikit aja kamu mempunyai keberanian, itu akan merubah hidupmu akan datang. Sayangnya kebanyakan orang tidak pernah berani dalam mengambil satu keputusan. Perlu pertimbangan A, pertimbangan B, pertimbangan C. Terlalu banyak pertimbangan tanpa mengambil keputusan. Karena usaha yang paling bagus itu adalah usaha yang dijalankan, bukan usaha yang berdasarkan teori materi segala macam. Dan yang kedua, keluarlah dari zona nyaman. Karena zona nyaman itu terlalu membawa dirinya di dalam mimpinya tanpa ada membuktikan untuk menjadikan kenyataan. Karena kalau kita hanya bermimpi saja, tidak untuk kita praktekkan keluar, kita nggak bakalan apa-apa. Untuk praktekkan, nggak belajar apa-apa. Untuk praktek keluar itu kita kan harus keluar dari zona nyaman kita. Karena kita sudah dapat mimpi di zona nyaman, akan kita ciptakan di luar zona nyaman kita. Saya pertama paling tidak mengucapkan terima kasih, puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan rahmat, hidayah dan rezekinya, Dia memberikan yang ada pada
saya pada saat sekarang ini, baik itu titipan hartanya, titipan dari untuk anak-anak. Terus yang kedua pasti ibu. Ibu, terima kasih sudah membesarkan, sudah memberi nafkah, sudah mendidik, sudah menyekolahkan pastinya kita sampai jenjang sarjana, sudah memberi doa restu. Dengan doa ibu, aku nggak menjadi apa-apa, hanya menjadi orang biasa. Tapi karena berkat doa ibu dan support, dorongan dari ibu, alhamdulillah saya bisa hidup di perantauan yang jauh dari ibu. Saya bisa membangun rumah tangga yang jauh dari kampung halaman, jauh dari keluarga. Terima kasih untuk ibu. Yang kedua, yang ketiga, untuk istri. Sudah mensupport dan segala sesuatu keputusan, segala sesuatu kebijakan yang saya ambil pasti didukung oleh istri. Untuk anak-anak Gani, Sani, Fani, yang selama ini saya mencoba untuk mencari rezeki untuk mereka, biar mereka kelak nanti besar tidak seperti bapaknya yang dari SMP, dari aliyah sudah mulai mencari untuk mencukupi kebutuhan hidup. Semoga kelak untuk anak-anak tidak seperti bapaknya nanti, dan bisa cita-citanya bisa lebih tinggi daripada bapaknya.